Kembali lagi bersama saya di channel Amo Study. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tuas dan atau pengukit. Sudah siap semua? Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai dari pengertiannya. Tuas atau pengukit adalah sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Nah, jadi itu ada suatu batang yang bisa diputar dan ada titik tumpunya. Ini batang misalnya ini ditumpu, nanti bisa diputar ke atas atau ke bawah gitu. Jika ujung tuas yang satu diungkit atau didorong ke bawah, maka ujung lainnya akan menuju ke atas. Misalnya nih, ini didorong ke bawah, ujung yang lainnya akan ke atas. Itu yang dimaksud. Nah, tuas atau pengukit adalah sebuah pesawat sederhana yang digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang kita sebagai pengungkit benda-benda berat seperti batu atau kayu ya. Yang mana itu artinya adalah intinya itu untuk membantu mengangkat suatu benda, memindahkan suatu benda. Nah, gitu. Terus kita mulai dari sini. Kita mengenal lebih jauh tentang tuas dan pengungkit. Nah, di sini ada seseorang yang akan mengungkit batu yang besar ini. Titik A ini yang dipegang oleh orangnya itu disebut adalah titik kuasa. Dan B yang mana adalah bebannya adalah batu, disebut titik beban. C itu adalah poros, yang mana adalah titik dari porosnya atau titik putarnya dari penguat tersebut. Nah, antara A dan C itu kita sebut dengan lengan kuasa. Kemudian B dan C kita sebut dengan lengan beban. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Nah, untuk mengetahui beberapa keuntungan mekanisnya dan berapa gaya yang harus dibutuhkan, kita menggunakan persamaan mendasar, yaitu ini. MA dikali LK sama dengan MB kali LB. MA itu adalah massa kuasa. Misalnya ini bukan orang, misalnya ini diganti oleh batu, artinya adalah massa batu A gitu. Massa batu A dikali lengan kuasa dikali massa batu B dikali lengan beban, seperti itu. Nah, kemudian jika batu itu dalam bumi kan pasti terkena dengan yang namanya gaya gravitasi. Makanya kita massa dikali gravitasi kalikan massa A kali gravitasi kali LK sama dengan massa B dikali G kali LB. M kali G itu adalah berat A dikali LK sama dengan berat B dikali LB. Nah, gitu. Nah, sekarang kan kalau jika ini kan tadi yang A itu kita misalkan suatu batu juga, kita misalkan orang yang mendorong, berarti karena berat itu satuannya Newton dan F itu satuannya Newton, berarti bisa kita sama dengan kan, yang mana F gaya dorong oleh manusia tersebut dikali LK sama dengan gaya berat batu B beban kita dikali lengan beban. Nah, itulah jadinya persamaan di bawah ini, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita sekarang mempelajari tentang jenis-jenis tuas atau pengukit. Nah, jenis tuas dan pengukit itu dibagi menjadi 3, yaitu jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Apa bedanya di setiap tuas tersebut? Mari kita kupas satu persatu. Nah, di sini kita langsung saja ke jenis tuas. Tuas jenis pertama itu memiliki ciri-ciri utama yang mana adalah keadaan poros atau titik poros itu ada di tengah dari sistem tuas tersebut. Sedangkan beban itu di samping-sampingnya, baik di samping kanan atau samping kiri itu sama saja. Nah, seperti itu adalah
prinsip dari jenis tuas yang pertama. Nah, terus tuas pertama ini adalah contohnya ada gunting, tang, pembuka kaleng, dan masih banyak yang lainnya. Yang jelas yang porosnya di tengah itu adalah tuas jenis pertama. Langsung yang tuas jenis kedua. Nah, inti dari ciri dari tuas jenis kedua yaitu porosnya ada di ujung, baik ujung kanan maupun ujung kiri, dan bebannya ada di tengah. Jadi kuncinya itu, porosnya ada di salah satu ujung dan bebannya ada di tengah. Seperti itu. Kemudian contoh dari tuas jenis kedua ini adalah yaitu pencabut paku, pembuka botol, dan stapler. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuman ya yang kita contohkan itu, yang lain coba kita cari sendiri. Terus yang ketiga, tuas jenis yang ketiga. Nah, ini hampir sama dengan tuas yang kedua, yang mana titik porosnya itu ada di salah satu ujung. Namun yang ada di tengah adalah gayanya. Gaya untuk mengangkat atau mendorong beban tersebut ada di tengah. Kalau jenis yang kedua, porosnya di ujung, bebannya di tengah. Kalau yang jenis yang ketiga, porosnya di ujung, namun gaya mendorongnya ada di tengah. Itu. Contohnya adalah tangan yang sedang memegang gelas air minum. Nah, di situ kan bebannya di ujung, porosnya di lengan, dan gayanya di tengah. Seperti itu. Nah, fungsi dari tuas sendiri adalah sebagai alat yang memperbesar gaya sehingga mendapatkan keuntungan mekanisnya. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang persamaannya nih. Kita balik lagi ke atas ini kan, FL sama dengan WB dikali LB. Lah, kemudian karena fungsi tuas adalah untuk meringankan beban, berarti kita juga mengenal dengan keuntungan mekanis, yang mana W atau berat dibagi F gayanya. Nah, itu kita mendapatkan keuntungan mekanisnya. Nah, seperti itu ya. Nah, sebenarnya materi tuas dan itu cuman segitu aja. Untuk lebih paham dan lebih mengerti, mari kita coba contoh soalnya. Ya, nomor 1 nih. Untuk mengangkat sebuah beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 300 cm dan lengan bebannya 50 cm. Hitunglah gayanya. Oke, pertama kita akan gambar dulu seperti ini. Ini ada bebannya itu 1000 Newton. Ya kan? Dari sini sampai ke sini adalah 300 cm. Yang mana lengan bebannya adalah 50 cm. Berarti dari sini ke sini berapa? Ya 300 dikurangi 50 yaitu 250 cm. Seperti itu. Setelah kita mengetahui sistemnya seperti apa, kita langsung saja masukkan persamaannya, yaitu F dikali LK sama dengan W dikali LB. Nah, F yang kita cari dikali LK-nya 250 sama dengan W-nya berapa? 1000 Newton dikalikan 50. Oke? Seret dapatnya 5. F sama dengan 1000 dibagi 5 sama dengan 200 Newton. Lah, berarti untuk mengangkat beban yang beratnya 1000 Newton, kita hanya membutuhkan 200 Newton untuk sistem ini. Nah, kemudian keuntungan mekanisnya, W dibagi F. W-nya 1000 dibagi 200 sama dengan berapa? 5. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 5. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah linggis yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mencabut paku yang tertancap di sebuah tembok linggis ditumpu 25 cm. Dari paku yang akan dicabut, untuk melepaskan paku dari tembok
diperlukan gaya sebesar segini, 9,4 kali 10 pangkat 4 Newton. Yang ditanya adalah berapa kekuatan lekat paku dan keuntungannya. Nah, ya udah, kita coba gambar dulu. Shred, gitu kan. Kemudian pakunya ada di sini. Ini paku. Pakunya menancap, kan? Oke. Nah, terus dari sini sampai sini kita tahu adalah 25 cm. Kemudian berarti karena jika ini sampai sini, ini 1,5 meter dibikin senti berapa? 150, ya kan? 150 cm. Berarti kalau ini 150 cm, berarti dari sini ke sini berapa? 125 cm. Seperti itu. Nah, kemudian langsung aja kita masukkan FB dikali LB sama dengan F dikali LK, ya kan? FB-nya berapa? Yang ditanya dikali LB 25 sama dengan F 9,4 kali 10 pangkat 4 dikali 125. Oke. 25 sama 125 dapatnya 5. FB sama dengan berapa? 9,4 kali 10 pangkat 4 dikali 5 sama dengan berapa? Sama dengan 4,7 kali 10 pangkat 5 Newton. Seperti itu. Nah, kemudian keuntungannya berapa? Keuntungan mekanis. Apa itu keuntungan mekanis? W dibagi F sama dengan berapa? W-nya itu sama dengan F beban per F. F bebannya 9,4 kali 10 pangkat 4 dibagi berapa? Oh, bebannya yang di atas. 4,7 kali 10 pangkat 5 per 9,4 kali 10 pangkat 4. Cret dapatnya 1. Jadinya 47 dibagi 9,4. Berarti berapa? Ada yang tahu? Dapatnya adalah 5. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 5. Oke, kita lanjut. Sebuah lampion memiliki massa 0,5 kg, digantung dengan menggunakan kayu dengan panjang 1 meter. Masanya diabaikan seperti pada gambar di bawah ini. Hitunglah gaya angkat F minimal agar lampion tidak jatuh jika percepatan gravitasinya 10. Oke, berarti ini 0,5 kan. Berarti W-nya itu sama dengan 0,5 dikali 10 sama dengan 5 Newton. Nah, terus seperti ini. Langsung kalau begitu kita langsung saja WLB sama dengan F dikali LK. W-nya berapa? 5. LB-nya berapa? Kan LB-nya segini. Berarti berapa? 0,8 ditambah 0,2. 1 sama dengan F dikali LK. LK-nya berapa? 0,8. F sama dengan 5 per 0,8. Sama dengan berapa? Berapa? 6,25 Newton. Gitu. Oke. Ya. Mungkin dari saya sampai di sini dulu. Untuk latihan soalnya ada di video selanjutnya. Bye bye.